saudara. Kemudian yang kedua, di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ka ajri hajin tamman hijjatuhu." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kedua, riwayat Al-Imam Hakim, kata Rasulullah bahwasanya siapa yang bergegas ke masjid, dia ke masjid tidak ada tujuan lain, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, tujuannya belajar kebaikan, mendengar kajian-kajian dari para guru, atau sebaliknya yu'allimahu, atau tujuannya untuk mengajarkan kebaikan, saudara, mengajarkan ilmu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim? Kana lahu ka ajri hajin tamman hijjatuhu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji sempurna hajinya. Saudara, masjid musalla di sekitar rumah kita pasti ada pengajiannya. Yang nggak bisa seminggu setiap hari, minimal seminggu sekali, sesibuk-sibuknya. Apa tidak bisa menyisingkan waktu 1 jam untuk belajar agamanya Allah, untuk belajar agamanya Rasulullah, dengan pahala yang begitu besar yang disampaikan oleh Nabi? Saudara, mari kita sisihkan waktu kita untuk memikirkan bagaimana persiapan akhirat kita kelak, saudara. Keluar dari rumah menuju masjid untuk belajar kebaikan. Kata Nabi, kana lahu ka ajri hajin tamman hijjatuhu, dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji sempurna hajinya. Itu hadis yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, ibadallah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang ketiga ini amalannya lebih gampang lagi, lebih sederhana lagi, hanya saja sayang, 1000 sayang, banyak kita lalai, banyak yang kita tinggalkan, saudara, gara-gara urusan-urusan yang sebetulnya remeh-temeh, saudara. Apa yang ketiga? Sebagian sahabat yang fuqara, yang kalangan ekonominya menengah ke bawah, saudara, mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluh ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur minal amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun." Mereka datang kepada Rasulullah mengeluh. Mereka iri, tapi iri dalam konteks kebaikan, saudara, ghibtah. Apa yang mereka katakan? "Ya Rasulullah, enak sekali itu orang-orang Islam yang kaya, ya Rasulullah. Mereka mendapatkan makom yang tinggi, mereka mendapatkan derajat yang luar biasa, balasan yang luar biasa dari Allah. Bagaimana tidak? Mereka sholat seperti kami sholat, ya Rasulullah. Mereka puasa seperti kami puasa, ya Rasulullah. Tapi bedanya, walahum fadlu amwalin, mereka punya kelebihan harta. Dengan kelebihan harta itu, yahujjuna biha, mereka bisa haji, wa ya'tamirun, mereka bisa umrah, wa yujahidun, mereka bisa gunakan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, wa yatasaddaqun, mereka bisa bersedekah. Sedangkan kami nggak bisa. Kami ekonominya menengah ke bawah, untuk hidup saja susah. Mereka enak, puasanya sama, sholatnya sama, tapi pahalanya bisa lebih banyak dengan hartanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara? Ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum walam yudrikkum ahadun ba'dakum illa man amila mithlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kamu aku beritahu tentang satu amalan, kalau kalian lakukan amalan tersebut, kalian akan menyusul orang-orang sebelum kalian yang tadi kalian sebutkan, dan tidak ada orang yang bisa menyusul kalian kecuali yang mengamalkan seperti yang kalian amalkan. Apa amalan tersebut yang bisa menyusul tadi yang disebutkan, saudara? Ternyata amalannya begitu gampang, begitu mudah, begitu sederhana, tapi sayang kita banyak yang lalai. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, saudara, "Tatahmadun wa tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya mudah, sederhana, siapapun bisa mengamalkan. Orang yang terbaring pun sakit di atas tempat tidur bisa mengamalkan ini, saudara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tusabbihun, amalannya adalah membaca tasbih,
wa tahmadun, membaca tahmid alhamdulillah, wa tukabbirun, membaca takbir Allahu akbar. Kapan? Khalfa kulli salah, setiap selesai salat, 33, masing-masing 33 kali, saudara. Sederhana, gampang, mudah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Amalannya luar biasa, kata Rasulullah, menyusul keutamaan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi sayang, seribu sayang, hanya saja banyak di antara kita yang lebih senang membuka WhatsApp-nya ketika dia salam daripada harus bertasbih, tahmid, takbir 33 kali. Lebih senang langsung bangun, padahal tidak ada yang darurat. Tidak sampai 5 menit dia melakukan itu, pahalanya begitu besar. Tapi karena lemahnya iman, dia tinggalkan keutamaan yang besar begitu saja, saudara. Mudah-mudahan setelah kita mendengar hadis ini, tidak lagi kita mengentengkan amalan yang kecil, tapi pahalanya luar biasa.